Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa min tabi'ak wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Surat Sad, surat yang ke-38. Kita baca tadi ayat 84 sampai terakhir 88. Mari kita terjemahkan dulu sebagaimana biasa. Qala fal haqqu. Allah berfirman, maka al-haqqu, maka yang benar adalah aku. Wal haqqa aqul, dan yang benar itu adalah apa yang aku katakan. La amla anna, demi sungguh pasti, amla anna, aku akan penuhkan neraka jahanam itu isinya minka, denganmu, wa mimman, dan dengan orang-orang yang tabi'aka mengikutimu, minhum, di antara mereka ajma'in, semuanya. Qul, katakanlah ya Muhammad, ma as'alukum, ma tidaklah as'alu, aku meminta, kum kepada kamu, alaihi, atasnya, atas apa yang ku sampaikan, min ajrin, sedikit pun ajr, upah atau ganjaran, wa ma ana, dan tidaklah saya ini, minal mutakallifin, termasuk orang yang membikin-bikin, mengada-adakan. In huwa illa, tidak lain, huwa dialah, dia Al-Quran ini, illa melainkan zikrun, peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna, demi sungguh engkau akan mengetahui naba'ahu, berita kebenarannya, ba'dahin, setelah beberapa waktu. Kira-kira itu terjemah. Nah, ayat yang lampau dapat kita simpul bahwa Iblis laknatullah telah bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam di hadapan Allah. Iblis akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu menunjukkan semua arah, semua cara, semua taktik dan strategi. Bahkan punya langkah-langkah, namanya khutuwat. La tatabi'u khutuwatish. Khutuwat itu langkah-langkah, yaitu taktik, strategi, kiat-kiat, yang tujuan akhirnya adalah untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Itu sumpah yang pertama itu. Yang kedua, Allah telah beri kesempatan
kepada iblis, bahkan dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membatasi bahwa iblis itu tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, dan tidak akan bisa menipu, menyesatkan, memperdaya, menggelincirkan hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Mukhlas bisa maknanya yang dipilih, jika dimanakan yang terpilih, mukhlas. Atau bisa juga maknanya orang-orang ikhlas. Dari situ kita japik kaji. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83. Mukhlas khalusa, asal katanya khalusa, khalamsat khalusa. Khalusa bersih, khalusa murni, khalusa tidak ada campuran, itu khalusa. Kalau mukhlas, yang dibersihkan, yang dimurnikan, yang ditapis, yang disaring, dan yang dipilih daripada sekian banyak. Maka secara kebahasaan maknanya al-mukhlasin, hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah. Dan Allah tahu siapa yang pantas wajar dipilihnya, diseleksinya, ditapis, disaring sehingga bersih, selamat, terbebas daripada tipu daya setan. Namanya mukhlasin. Orang yang mukhlasin dalam melakukan amal ibadah, itu pasti mukhlis, ikhlas. Sebabnya lah terpilih daripada tipu daya setan, dan dia akan melaksanakan ketaatannya kepada Allah dengan ikhlas. Itu pula makanya ulama kita ada yang memahami mukhlasin itu sama dengan mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Orang-orang yang telah terpilih sehingga dia mengikhlaskan semua amal ibadahnya kepada Allah. Dan memang ya, orang-orang yang ikhlas tidak takluk di setan. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan ketaatannya, ibadahnya, melaksanakan amal saleh dan kebaikan-kebaikan, ini tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah, balasan Allah, ganjaran Allah. Tidak pedulinya orang. Ini tidak boleh rayu, tidak boleh nama baik, dipuji, disanjung, disambut, dan disebut-sebut, dipamer-pamer, tidak boleh sebutnya, tidak itu tujuan. Tujuannya adalah untuk itu dah. Jadi mukhlis. Orang yang mukhlas pasti mukhlis. Mukhlas yang terpilih. Orang terpilih pasti mukhlis. Pastinya ikhlas dalam berbuat segala sesuatunya untuk mengharap ridha Allah. Ko namanya illa. Intinya hamba-hamba Allah yang telah dipilih sehingga dia terpilih untuk diselamatkan, dipelihara, dijaga dari iblis dan setan. Dan dialah hamba-hamba yang senantiasa berbuat ikhlas pada Allah. Maka hamba-hamba seperti kau tidak mampu setan untuk menggoda, merayu, menyesatkan. Kira-kira itu kaji yang lampau. Lalu kenapa kita awak-awak kok masih gampang dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat taat, masih suka viral, pamer, atau berbuat kebaikan suka diheboh-hebohkan. Kau nak dibaca, nak disabi orang wak maranyuak bagani, itu.
keikhlasan kita masih dipertanyakan. Tandanya khidmat kita, ibadah kita kepada Allah merahsia murni kepada Allah. Sehingga kita tidak layak dipilih. Dan ingat, setan itu kan sudah bersumpah. Sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih. Qala iblis, berkatalah iblis, sang pemimpin setan, wa izzatika la abrahu. Aku bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaan-Mu ya Allah, la abrah, aku akan terus menerus ibadaka, menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahuhum fi ajsadi, selama ruh mereka berada di jasad mereka, aku akan tidak henti-henti menyesatkan mereka. Itu tekad setan. Kalau bahasa awaknya selama angok ditampu badan, setan tidak berhenti menyesatkan kita sampai detik terakhir akan mati. Jadi wa izzatika la abrahu, demi keperkasaanmu ya Allah, aku bersumpah. Aku akan sesatkan ibadah. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka berada di jasad mereka, aku akan terus menyesatkan. Jawaban Allah, faqal wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagungan keluhuranku, la azalu, aku juga akan terus mengampuni mereka. La azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan terus juga mengampuni mereka selagi mereka minta ampun kepada aku. Jadi itulah tekad iblis dan sumpah iblis. Oleh sebab itu, tidak henti-henti kita harus berdoa, memohon kepada Allah agar dipelihara, dijaga. Ya, kini kita masuk ayat 8. Qala fal haqqu wal haqqa ma'kul. Allah berfirman, fal haqqu, maka lantaran engkau hai iblis bertekad bersumpah untuk menyesatkan, menggelincirkan, memperdaya, menipu hamba-hambaku, maka al-haqqu, maka yang benar adalah aku. Yang benar itu adalah aku. Anal haq, saya adalah yang benar. Dan yang aku katakan yang benar. Jadi fal haqqu, maka yang benar ini adalah apa yang aku katakan. Wal haqqa, dan yang benar itu adalah apa yang aku ucapkan. Bahwa hamba-hambaku tidak bisa engkau tipu, tidak bisa engkau perdaya, tidak bisa engkau sesatkan selama mereka meminta ampun kepadaku dan selama mereka berikhlas, berzikir, berdoa, minta perlindungan kepadaku. Itulah al-haq, kebenaran. Al-haqqa, kebenaran ma'kul, apa yang aku ucapkan. Satu. Yang kedua, memahami wal haqqa aqul, apa yang aku katakan itulah yang benar, yaitu la amla anna jahannama minka wa mimman taba'aka. Jadi makna yang kedua adalah bahwa apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan adalah kebenaran, yakni demi sungguh aku pasti akan memenuhkan isi neraka jahanam itu, yang isinya terdiri pada minka, daripada jenis dan golongan wa iblis, itu jin, wa mimma, dan daripada siapa saja yang tabi'aka, mengikutimu, semuanya,
Intinya semua pengikutmu. Itu yang benar. Bukan yang benar itu apa yang kau omongkan, yang benarlah kataku, kata Allah. Silakan kau bertekad, silakan kau bersumpah. Silakan engkau melancarkan taktikmu, strategimu, perdayaanmu, penyisatanmu, silakan. Tapi yang benar aku. Dan yang benar itu apa yang aku katakan, yakni aku akan penuhkan jahanam. Aku. Adu la'amla'anna, la'amla'anna. Amla'a itu artinya memenuhkan. La sungguh, demi sungguh. La'amla memenuhkan. Nun yang di belakang itu menguatkan. Berarti maknanya demi sungguh pasti. Amla'a, aku akan penuhkan. Atau akan kupenuhi jahanam itu. Isinya dua. Minka, daripada golonganmu. Makna pertama, minka itu kan darimu. Yakni daripada minka, daripada jenismu. Jenis iblis kan jin. Iblis itu kan jin. Dan iblis kan golongan jin. Iblis adalah salah satu tokoh jin yang bangkang. Kita kan tahu, kan tidak semua jin yang durhaka, yang bangkang, yang kafir. Banyak jin yang muslim, yang salihun, yang saleh. Bahkan ketika Nabi membaca Quran, banyak jin yang hadir datang. Spesial malahan salah satu surah Al-Quran namanya surah Al-Jin. Surat yang bercerita tentang jin mendengarkan Al-Quran dan mengikuti Nabi. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika sekelompok jin mereka hadir mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad, ketika mereka hadir di situ, lalu mereka bilang kepada yang lain, ansitu, diamlah, simak Al-Quran yang dibaca Nabi. Jin. Falamma walla, tak kala Nabi selesai membaca, falamma qada, selesai membaca, jin-jin itu kembali kepada kampung mereka masing-masing untuk mengingat peringatan. Ini peringatan. Itu tidak semua jin yang sesat. Jin banyak yang taat. Jin yang muslimnya, jin yang salehnya. Jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang menjadi pengikut iblis, itu yang jadi setan. Sebagaimana manusia yang menjadi pengikut iblis pun setan. Cuma bedanya cek nampak, cek enggak. Itu bedanya. Nah nampak aku kadang-kadang cek tertipu, ini kadang-kadang kawan awak, kadang-kadang bos awak, kadang pemimpin awak, kadang orang sebelah lalu awak, kena tu kadang-kadang. Itu pengikut iblis yang nampak. Jadi minka, yang benar itu adalah apa yang aku katakan, yakni la'amla'anna, aku akan penuhkan, atau sungguh aku akan penuhi jahanam itu minka, yang isinya daripada engkau. Ada yang mengatakan minka itu daripada jenis golonganmu itu jin. Kemudian umum lagi, umum wa mimman, yang terdiri juga daripada siapa saja. Siapa saja yang tabi'aka mengikutimu. Siapa saja yang mengikutimu, hai iblis, aku akan penuhkan jahanam itu isinya. Engkau, golonganmu, dan siapa saja yang mengikutimu. Jinkah dia? Manusiakah dia? Itu yang benar. Wal haqqa aqul, yang aku katakan itu adalah yang benar.
Dan itu adalah kebenaran. Jadi salah satu nama neraka kan Jahannam. Malahan Jahannam banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jahannam sampai mencapai 77 kali. Jahannam. Sangat banyak ayat-ayat yang bilang bahwa Jahannam itu neraka khusus yang telah dipersiapkan Allah. Untuk memenuhi isinya adalah dua golongan, jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami betul-betul penuhkan isi Jahannam itu yang terdiri pada jin dan manusia. Surat Al-A'raf surat ke-7, bagi siapa yang ingin mencari silakan. Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Halaman 174. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 179, halaman 174. Halaman 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di atas sekali. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi atau akan kami penuhkan isinya, atau kami telah jadikan untuk isi neraka Jahannam itu katsiran, kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Lalu ditentukan dan dijelaskan siapa ciri-ciri jin dan manusia yang akan masuk Jahannam itu. Itu manusia atau jin-jin yang lahum qulubun. Mereka punya hati, la yafqahuna biha. Mereka tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat yang Allah turunkan. Dan mereka punya mata, walahum a'yun. Bagi mereka ada a'yun, ada mata. La yubsiruna biha. Yang tidak mereka yubsirun, mereka tidak pakai pergunakan untuk melihat dengannya mata itu ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran, kemahakuasaan dan keesaan Allah. Baik ayat yang tertulis yang kita baca kini ataupun ayat yang kauniyah, alam semesta. Karena semuanya ayat. Walahum azad. Bagi mereka ada telinga. La yasma'una biha. Dan telinga itu ya isma' tidak mereka pakai untuk memperdengarkan. Ya, la yasma'un, mereka tidak mendengarkan dengan telinganya itu ayat-ayat Allah. Mau diwakinilah. Nah, kita termasuk orang yang bersyukur. Kita punya hati, lagi kita pahami ayat Allah. Kita punya mata, limah mencari ayat Allah kini. Kita punya telinga, limah menengah. Seindah-indahnya pagi itu kita lihat salam mic. Jadi sungguh zara'na, kami adakan dan kami penuhkan bagi Jahannam itu katsiran, banyak sekali untuk isinya daripada golongan jin dan manusia. 3 cirinya.
punya hati tidak memahami, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Mereka ko kal an'ami bal hum adal. Mereka itu kal an'am, seperti binatang. Itu wabahyun. Kal an'am, seperti binatang. Di mana tak sepertinya. Binatang tidak memahami ayat-ayat Allah. Paniknya kita mengecek ke binatang. Tiba di kambing itu mengembek terus isinya. Tiba di ayam, berkotek kepanjangan. Tidak paham. Binatang andaikan lagi bermata, melihat ada. Tapi tidak pandai melihat ayat Allah. Kenapa? Tidak pandai. Apalagi melihat ayat-ayat Allah yang sebagai alam, sebagai ciptaan Allah. Tidak pandainya melihat untuk apa Allah ciptakan, kenapa diciptakan begini. Dan mereka punya telinga, mendengar ada tapi tidak paham. Mendengar lagi tapi tidak tahu, itu binatang. Jadi telinga mereka tidak mereka fungsikan, tidak mereka pakaikan untuk mendengar ayat Allah. Itu makanya mereka aku disamakan dengan binatang. Sebenarnya ayat ko karih teguran, ancaman keras bagi orang yang tidak menyimak, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka ko summun bukmun la yaqilun dalam ayat surah Al-Baqarah. Peka tuli, tidak menjalankan akal pikiran. Kal an'am balhum adal. Bahkan dikatakan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang, mereka tidak punya alat yang dipakai manusia. Binatang tidak pandai, tidak ada ulama, tidak ada rasul utus ke binatang, tidak ada ustaz. Bukan ustaz binatang, tak begitu maksudnya. Itu salah lah. Rasul tidak berdakwah kepada binatang. Karena agama itu untuk orang yang berakal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi yang tidak memfungsikan akal. Itu makanya orang-orang yang tidak sehat akalnya, tidak ada beban kewajiban kepada mereka. Orang gila. Makanya orang gila itu tidak ada kewajiban. Cuma gila. Akalnya tidak fungsi. Dan orang yang sejenis orang gila. Misalnya idiot dan segala macam. Nah, kita yang punya 3 alat utama, hati untuk memahami, kata sebagian ulama, akal itu di hati sebenarnya. Sebagian ulama katakan. Kemudian mata dan telinga, tidak difungsikan. Nah, sehingga banyak dalam ayat, afala taqilun, afala tubsirun, afala tasma'un. Kan teguran, apakah kalian tidak mencari, tidak mendengar, tidak mengakali, tidak memikirkan. Ulaika humul ghafilun, mereka go semua orang lalai. Lalai. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Temah setidak-tidaknya pagi kini kita lah lagi memfungsikan ketiga-tiganya. Setidak-tidaknya kita kikah. Dalam artian sempit. Kalau dalam artian luas, kalau tahu bahasa ayat-ayat Allah bukan hanya yang dibaca, tapi luas sekali. Ayat-ayat kau dipahami, direnungkan, dikaji, dianalisa, diteliti.
dalam kehidupan bagi yang memfungsikan akal terlalu banyak petunjuk-petunjuk, tuntunan, bimbingan untuk kehidupan. Termasuk ayat berupa alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin la ayat. Kalau begitu kita kembalilah kepada surah awal, surah Sad, surah yang tadi. Itu la'amla'anna jahannama minka wa min tama wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Itu yang tadi awal. Qul ayat ke-86. Kita tamak sih. Qul katakanlah ya Muhammad kepada mereka si kafirin, musyrikin, atau mereka yang sejenis dengan mereka itu, walaupun yang muslim tapi kinci-kincian sama aja, si kafirin. La as'alukum, tidaklah aku minta kepada kamu. Apa? Atas apa yang aku sampaikan ini. La as'alukum alaihi, tidak aku as'alu meminta kepada kamu, alaihi atasnya, apa yang aku sampaikan ini. Wahyu atau tabligh, seruan atau ajakan, aku tidak minta upah. Karena aku adalah Rasul. Aku adalah Rasul utusan Allah. Rezekiku telah dijamin oleh Allah. Aku hanya akan minta kepada siapa yang mengirimku, mengutusku. Ayat kalau jadi dalil bagi orang-orang tertentu yang mengatakan guru tidak boleh dikasih amplop. Gari tidak perlu. Ustaz tidak perlu, imam tidak perlu. Dosen tidak perlu kasih amplop. Karena Nabi itu tidak minta upah. Luponya inyo ko mangko tak ko dek nyo pegawai. Nyo start dek nyo pegawai itu gaji kan. Yang tak boleh itu dijadikan itu menjadi tujuan utama pencari hidup. Tak bisa lah guru mengajar. Waktunya habis untuk mengajar. Tak ada anak-anak kita akan mengaji MDA nanti. Waktunya separuh hari lah mengajar MDA. Bahkan guru-guru di Ibtidiyah, guru-guru SD, sampai kata. Kalau tidak minta, tidak dikasih suatu tunjangan. Cuman niat yang menentukan. Jangan niat untuk itu. Jangan niat mengharapkan itu. Mengajarlah, berdakwahlah, berceramahlah, berfatwalah. Karena kita manusia hidup, maka tentu kita perlu biaya hidup. Diterima itu karena kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa mengajar, kita tidak bisa menyebarkan pengetahuan, sebab kita makhluk hidup. Kau enggak payah menyelisihannya bagi orang yang payah menyelisihannya. Dan itu harus belajar sungguh-sungguh. Nah, balik ke siko. Jangan kalian menuduh aku bahwa aku menyampaikan ini ada maksud di balik itu. Kira-kira begitu. Kalau ambo datang ke Bari, ada maksud di balik itu, seperti ambo kata pilih besok aku, itu ada maksud di balik itu. Wajah orang bagaimana begini, senyum-senyum, manis-manis, ambo salami orang, ambo datangi orang, ambo sampaikan begini, ada di balik itu. Di balik itu, iya itu. Pilihlah aku. Jadi, aku bukan ingin jadi presiden, kira-kira ketika ini Muhammad, aku tidak ingin presiden, aku tidak ingin pemimpin, aku tidak ingin kalian begini-begini, aku hanya menyampaikan wahyu yang diamanahkan, ditugaskan padaku, dan tidak ada di balik itu maksud lain. La as'alukum alaihi,
min ajrin satu pun ganjaran upah, karena aku adalah Rasulullah, utusan. Sebab tuduhan-tuduhan kan macam-macam ke Nabi Muhammad. Tuduhan kau nak kini saya lebih parahlah tuduhan ke Nabi Muhammad. Lebih baiklah kepada beliau Rasul. Lebih hebat tantang kini pada Nabi Muhammad, hebat pada Nabi Muhammad tu. Tak boleh mengatakan itu. Tantang terhebat itu dihadapi oleh para rasul-rasul. Lebih baiklah tantang beliau surang tagak dulunya. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong bahawa apa yang dihadapi oleh juru-juru dakwah, buya-buya kini dan penganjur-penganjur lebih berat daripada zaman dulu. Kalau begitu, lebih berat daripada zaman dulu, berarti kita lebih hebat daripada dulu. Nah, itu kesalahan sebut dan sebutan yang salah. Dibaliknya, naqul katakanlah ma as'alu, tidaklah as'alu aku meminta kepada kamu hai kafirin. Dan orang yang sama utaknya kafirin. Alaihi atasnya apa yang aku sampaikan ini, apa yang aku ajarkan ini, apa yang aku dakwahkan ini, min ajrin sedikit pun upah. Tidak ada anggapan kalian begitu, tidak. Kenapa? Karena zaman kini aku tidak ingin jadi presiden. Aku tidak akan jadi gubernur, tidak akan jadi wali kota, tidak akan jadi bupati, tidak akan jadi anggota dewan, tidak akan jadi wali nagari atau wali jorong, tidak akan jadi ketua pengurus segala macam. Tidak ada misi di balik itu, murni menyampaikan. Itu. Waduh, lo mau nunggu mengana tangan kewari. Jawab itu doh, tidak ada mau kasih itu. Kira-kira begitu kita paham. Muhammad ko barangkali ada makasihnya ko. Lebih-lebih sejak bininya mati. Latih-latih asen. Kira-kira begitu di antara lain alasan mereka. Wa ma ana minal mutakallifin. Wa ma ana dan tidaklah saya, wa ma dan tidaklah ana saya. Mutakallifin termasuk orang yang mengada-ada, membikin-bikin, membuat-buat wahyu, mengarang-arang wahyu, dan mengada-adakan ajaran. Mutakallifin orang yang diberi beban. Mutakallif orang yang memberi beban, mengada-ada, mengajan-ajan, membuat-buat ajaran, membuat-buat ayat, membuat-buat wahyu, membuat-buat iko, tidak. Namanya mutakallifin. Kalau kini kan ada viral ya. Pondok pesantren tertentu membuat-buat ajaran, ingin viral, ingin begini, kirana takwa liat. Itu namanya mutakallifin. Dibuatnya gaya salat raya waiko, produksi bulan khutbah Jumat, dibuatnya sistem salat laki-laki perempuan sejarah je biasa, apa maunya? Kan mana mutakallifin tu membuat-buat, mengada-adakan dengan tujuan untuk viral. Nah, kalau orang yang model itu mutakallifin. Mengada-ada, membikin-bikin, mengajan-ajan. Nah, Nabi Muhammad tidak, saya tidak mengatakan. Ini wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Bukan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Kalau kita aktif mengikuti media, ada pesantren besar sekarang di Jawa Barat, tanpa menyebut kiainya, syekhnya, salamnya salam Yahudi bagaimana kan? Salam Yahudi. Salatnya pakai kursi, berjarak-jarak. Posisi sejajar jo, surang lo posisinya. Mazhabnya mazhab Bung Karno. Seterusnya lah. Namanya mutakallifin, mengada-ada ajaran, membikin-bikin. Tidak, wama ana, saya tidaklah orang begitu, kata Nabi Muhammad. Yang saya sampaikan ini wahyu. Tidak berdasarkan daripada kemauanku sendiri, karanganku sendiri, gubahanku sendiri, tidak. Murni wahyu.
murni wahyu. Rupanya tuduhan-tuduhan ko sak sesuk je rumah. Nak kini izin tu. Viral sak sesuk. Kau ada maunya Muhammad. Dan seterusnya. Dalam ayat lain dikatakan kul ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku bukanlah orang baru. Menyimpang daripada rasul-rasul yang dulu, nak sama. Karena Allah juga telah mengutus rasul dan nabi dulu kala, aku juga begitu. Kita ringkas. In huwa illa dzikrul lil alamin. In tidaklah dia Al-Quran. Jadi tidaklah Al-Quran itu, huwa itu balik ke Al-Quran. Al-Quran yang aku sampaikan ini, wahyu yang aku sampaikan ini, melainkan dia adalah isinya zikrun. Zikrun peringatan, pelajaran bagi manusia dan jin dan orang yang berakal. Dil alamin suka maksudnya bukan alam semua, tapi isi alam. Siapa isi alam tu? Manusia, jin. Karena Nabi Muhammad diutus untuk kalangan manusia dan jin. Tetapi beliau menjadi rahmat bagi alam. Beliau Allah utus untuk menjadi rasul kalangan manusia, termasuk jin. Tetapi beliau menjadi rahmatan lil alamin. Bagi alam semesta, alam ini menjadi rahmat. Meskipun beliau tidak diutus Allah kepada mereka. Di Al-Quran yang aku sampaikan, wahyu yang aku sampaikan adalah zikrun. Huwa, tidaklah dianya Al-Quran ini, atau wahyu yang aku sampaikan, melainkan zikrun. Wala ta'lamunna, dan sungguh pasti, engkau akan mengetahui, ta'lam, engkau akan mengetahui naba'ahu, beritanya. Naba' itu kan berita. Berita kebenarannya. Berita kebenaran Al-Quran dan kebenaran apa yang aku sampaikan ini. Ba'dahin, setelah beberapa waktu lagi. Baik berupa ancaman-ancamannya, janji-janjinya, petunjuk-petunjuknya akan engkau ketahui. Sampai detik ini, kebenaran sampai ke Quran makin tersingkap, makin terbuka. Bahkan yang mau Islam kini itulah orang-orang intelek-intelek, ilmuwan-ilmuwan. Patang saja masih mencari berita terbaru. Orang ilmuwan menyatakan di media massa Al-Quran itu memang wahyu. Apa yang sampai Al-Quran itu adalah kebenaran. Dibuktikannya secara ilmiah. Jadi ba'dahin. Wa ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kalian akan tahu. Di zaman Nabi disampaikan kepada kafirin, kalian akan tahu apa yang dikatakan Al-Quran ini benar. Ancamannya, peringatannya dan segala macam. Nah sekarang kita sampai balik. Kalian, hai, siapa saja. Termasuk yang kaum muslimin yang meragukan kebenaran Al-Quran, yang menghindari ajaran Al-Quran, kalian akan tahu kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Akan tahu. Dan sebentar lewat akan tahu je. Wa makaru wa makar Allah. Kini kau kan orang baik tipu daya semua. Tangguang tipu daya. Berita-berita hoax. Jadi piti lembaga ko, survei ko. Ini bagaimana begitu-begitu. Kan banyak tersebar di media massa, menuduh, menyebarkan calon tertentu begini, begitu. Mereka buat makar, buat rekayasa, buat rencana. Jadi akan terbukti nanti ba'dahin. Wa makaru wa makarallah. Wallah khairul makirin. Akan disingkapkan. Waktu nanti akan menyingkapkan kebenaran. Untuk itu bersabarlah. Fasbir kama sabara ulul azmi. Nabi Muhammad sudah sabar. Sabarlah sebagai sabarnya ulul azmi, rasul-rasul yang terpilih.
Fala tasta'jil lahum. Jangan tergesa, jangan terburu, sabarlah. Menanti, menunggu. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, hancur kebatilan. Nah, tunggulah sabarnya. Cuman kadang-kadang kan tak sabar waktu masalahnya. Pemilik kekuasaan, pemilik kekuatan, raja di raja alam semesta adalah Allah. Dia yang menentukan siapa yang akan dianugerahinya kekuatan, kekayaan, kekuasaan, kepemerintahan dia. Cuman kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah, harus berjuang, harus berusaha sekuat tenaga, seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin. Setelah itu baru kita menyerah. Sisa rahannya kita doa kepada Allah. Rabbana la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kami dikuasai oleh orang yang benci kepada kami, orang yang tidak suka dengan kami, orang yang tidak reda dengan agama kami. Itu doa. Tapi ingat, berusaha, terus berusaha, berupaya, berjuang. Penentunya, jangan lupa, penentunya Allah. Bagaimanapun rencana manusia, yang pun rencana adalah Allah. La ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, itu penutup kaji. Kalian akan tahu berita kebenaran yang aku sampaikan ini, kata Rasulullah, setelah ini. Tidak berapa lagi. Sabarlah. Kalau kita alihkan kini, itu betul bunyinya. Sebentalai, tahu, sabarlah. Sebentalai, iya sebentalai. Kok ana sebentalai. Kira-kira itu kaji, Pak. Intinya adalah hati-hati, waspada, dan jaga mawas diri selalu dengan setan yang tidak pernah lupa di balam. Kalau kita tekankan balik, buke jari tidak pernah lupa jo balam. Cuman balam yang kadang-kadang lupa jo jari. Kalau merendeng-rendeng itu nomor dino inilah sekali. Kira-kira begitu kajiwa subuh ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.